Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 001676 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang perkembangan fikih dari zaman ke zaman. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan perkembangan pada zaman yang pertama, kemudian zaman yang kedua, dan selanjutnya kita akan bahas pada zaman yang ketiga dan yang keempat insyaallah taala. Allahumma yassir. Jamaah rahimani rahmakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang perkembangan zaman yang ketiga, yaitu tentang a'immatul madzahib, perkembangan fikih di zaman tersebarnya mazhab-mazhab fiqhiyah. Dan sebenarnya pertemuan yang lalu sudah kita bahas sedikit tentang mazhab ini, dan kita sebutkan tentang mazhab-mazhab yang mundarisah, mazhab-mazhab yang sudah luntur, yang sudah hilang, yang dulunya ada kemudian sekarang sudah tidak ada lagi, cuman ada penukilan secara ringan di dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian di sini kita akan membacakan saja tentang a'immatul madzahib yang empat, imam-imam mazhab yang empat. Kita akan bacakan nasabnya, kemudian tarikh wafatnya atau tanggal beliau dilahirkan dan beliau diwafatkan, kemudian tentang sedikit penukilan tentang ibadah dan takwa para a'immatul madzahib, dan kemudian bagaimana kecerdasan mereka. Kita mulai dari mazhab yang paling tua, karena di antara adab nanti ketika menyebutkan mazhab yang empat itu adalah memulainya urutan sesuai yang paling tua, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian selanjutnya adalah Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan terakhir Imam Ahmad. Maka kita mulai dari penyebutan tentang Imam Abu Hanifah. Siapa itu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah nama dan nasabnya adalah An-Nu'man ibn Thabit. Beliau namanya Nu'man ibn Thabit. Ukhtulifa fi nasabih, qila Farisi wa qila Arabi. Jadi nasabnya
diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan beliau adalah Farisi, ada yang mengatakan beliau adalah Arabi, orang Arab. Kemudian tarikh wafatnya, beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan diwafatkan pada tahun 150 Hijriah. Karena beliau diwafatkan tahun 150 Hijriah, maka diriwayatkan atau beliau melihat Anas ibn Malik, sahabat Anas ibn Malik. Karena para ulama mengatakan lam tathbut lahu riwayah lakin thabata lahu ru'yah. Para ulama mengatakan tentang Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tidak sabit dari beliau bahwasanya beliau meriwayatkan dari para sahabat, akan tapi beliau melihat di antaranya sahabat Anas bin Malik nantinya. Karena Anas bin Malik ini nanti wafatnya tahun 93 Hijriah dan Abu Hanifah wafatnya 150 Hijriah dan lahir tahun 80 Hijriah. Kurang lebih ketika Anas bin Malik wafat, Abu Hanifah umurnya berapa? 13 tahun begitu ya. Jadi sabatalahur ru'yah, para ulama mengatakan demikian. Kemudian tentang ibadah dan takwanya. Ibadah dan takwa yang pertama disebutkan ruya min wajhain anna Abu Hanifah qara'al Qur'an kullahu fi rak'ah. Jadi diriwayatkan dari dua segi begitu ya, dari dua jalur bahwasanya Abu Hanifah pernah membaca Al-Qur'an semuanya dalam satu rakaat. Ini siapa yang bisa? Tentu dalam mazhab Imam Ahmad ini makruh nanti hukumnya. Karena pertama panjang kemudian capek begitu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin bisa, misalkan dalam Ramadan ataupun yang lainnya karena musim ibadah dan yang lain sebagainya. Jadi diriwayatkan demikian, Abu Hanifah pernah menyelesaikan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Nah, kalau kita bagaimana? Ada salahnya atau yang lain sebagainya jemaah. Kemudian yang kedua, qala Abu Asim An-Nabil kana Abu Hanifah yusammal watad likathrati salatihi. Abu Asim An-Nabil mengatakan Abu Hanifah itu dijuluki al-watad, yaitu tiang. Tiang kan berdiri begitu ya. Kenapa dijuluki tiang? Likathrati salatihi, karena banyaknya beliau mengerjakan salat. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, kalau kita lihat para ulama ya, sejak zaman dulu atau bahkan sejak zaman para sahabat ya, sampai sekarang kita lihat para ulama itu memperbanyak salat. Nafilah yang mereka kerjakan biasanya salat. Bahkan ulama zaman sekarang pun seperti yang saya jumpai, seperti syekh saya dan juga syekhnya syekh saya itu memperbanyak ibadah salat. Ketika Ramadan mereka memperbanyak ibadah salat. Pernah saya tanyakan kepada syekh saya tentang masalah ini, karena saya melihat dan juga teman-teman saya yang lain melihat masyayikh sekarang itu di Masjid Nabawi dijumpai dalam keadaan salat. Padahal ini sedang pada bulan Ramadan, yang masyhur pada bulan Ramadan biasanya apa? Memperbanyak tilawah, membaca Al-Qur'an. Akan tapi kenapa kok para masyayikh ini kita jumpai dalam keadaan salat? Salat. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Syekh Sa'qub itu juga memperbanyak salat. Ketika i'tikaf di Madinah sana, kita jumpai dalam keadaan salat, kemudian salat, terus begitu. Selesai salat bersama imam, kemudian beliau kembali, kemudian salat sendiri, melanjutkan salat. Maka dijawab oleh syekh saya, karena salat itu mengumpulkan semua macam-macam ibadah atau mayoritas macam-macam ibadah. Di salat ada qiraatul Quran, ya kan? Ketika antum berdiri kemudian memperbanyak qiraatul Quran. Terlebih pada bulan Ramadan membacanya dengan yang panjang. Kemudian di situ juga ada doa, di situ ada zikir dan yang lain sebagainya. Maka qiraatul Quran para ulama ini daripada qiraah dengan duduk begitu, maka mereka dalam keadaan salat. Dan seperti juga Imam Abu Hanifah di sini dikatakan beliau adalah tiang karena banyak mengerjakan salat. Ini tentang ibadah dan takwa Imam Abu Hanifah. Kemudian tentang ilmu dan kecerdasannya. Qila li Malikin hal ra'aita Abu Hanifah? Qala na'am, ra'aitu rajulan law kallamaka fi hadhihi sariyah an yaj'alaha dhahaban laqama bihujjatihi. Imam Malik ditanya,
apakah engkau pernah melihat Abu Hanifah? Maka Imam Malik mengatakan, iya, saya pernah melihat seseorang laki-laki seandainya berhujjah denganmu, berbicara denganmu untuk menjadikan satu tiang ini yang bukan dari emas, kemudian dia berhujjah bahwasanya itu adalah emas, pasti laqama bihujjatihi, akan tegak hujjah bahwasanya tiang tersebut terbuat dari emas karena kuatnya hujjah beliau. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, Abu Hanifah afqahun nas, Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih di antara para manusia. Tentu ini pada zamannya Ibnu Mubarak. Kemudian Asy-Syafi'i mengatakan, an-nasu fil fiqhi ayalun ala Abi Hanifah, manusia tentang masalah fikih condong kepada Imam Abu Hanifah. Ini beliau katakan pada zamannya Imam Syafi'i, berarti pada waktu itu sudah ada mazhab Maliki dan juga mazhabnya beliau sendiri yaitu Imam Asy-Syafi'i. Tapi beliau mengomentari bahwasanya manusia condong kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih. Karena mungkin pada zaman dahulu, pada zaman Imam Syafi'i ini yang tersebar adalah fikihnya Abu Hanifah. Karena nanti kita jelaskan di antara sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah al-qadhi. Qadhi, seorang qadhi yang memilih para qadhi-qadhi yang lainnya di negara-negara Islam juga dalam mazhab yang sama. Karena Abu Yusuf mazhabnya Abu Hanifah, maka beliau pilih qadhi-qadhi di negara-negara yang lain yang tunduk di bawah naungan negara Islam tersebut pada zaman tersebut, kemudian dipilih dalam mazhab Abu Hanifah. Makanya tersebar di mana-mana mazhab tersebut. Kemudian tentang tarikh madhabil Hanafiyah wa asyharu rijalihi, tentang tarikh sejarah madhabnya Abu Hanifah dan siapa yang paling masyhur dari pembawa madhab tersebut. Yang pertama kita sebutkan tentang sejarah terbentuknya madhab Abu Hanifah, itu tentu dimulai sejak beliau dulu sudah, atau pertemuan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya ketika beliau menggantikan syekhnya untuk mengajar. Nah, sejak itu sampai tahun 204 Hijriah. Ya, dari Abu Hanifah mengajar begitu ya sampai 204 Hijriah. Nah, pada zaman ini periode yang pertama ini terbentuknya ini, di sana ada Imam Abu Hanifah, kemudian ada Abu Yusuf Al-Qadhi yang tadi saya sebutkan, kemudian Muhammad ibn Hasan, yang Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan ini nanti dikatakan sahibah Abi Hanifah, dua temannya Abu Hanifah. Kemudian ada Zufar, juga ada Al-Hasan ibn Ziyad. Nah, lima orang ini yang paling berperan besar tentang terbentuknya mazhab Abu Hanifah. Karena nanti dikatakan jamaah rahimani wa rahmakumullah bahwasanya terbentuknya mazhab Abu Hanifah, atau ini sudah kita singgung, itu bukan i'timad kepada ra'yunya Abu Hanifah saja. Akan tapi di sana dalam mazhab tersebut terdapat ra'yu masyayikh yang lain atau ulama yang lain. Di antaranya Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan, Zufar, Al-Hasan dan yang lainnya. Karena pernah dikatakan kepada Waqi' begitu ya. Pernah dikatakan kepada Waqi' akhta'a Abu Hanifah begitu ya. Abu Hanifah salah dalam masalah ini. Maka Imam Waqi' ta'ajub, bagaimana Abu Hanifah bisa salah sedangkan dalam majelisnya ketika membahas sebuah permasalahan, di sana ada ahli hadis, di sana ahli nahwu, di sana ahli Al-Qur'an atau ahli bahasa dan yang lain sebagainya, berkumpul dalam satu tempat kemudian membahas sebuah permasalahan. Ketika permasalahan tersebut berkaitan dengan hadis, maka ahli hadis berbicara. Ketika permasalahan tersebut berbicara tentang masalah nahwu, maka ahli nahwu berbicara dan seterusnya. Maka sulit permasalahan yang dibahas oleh orang-orang yang seperti itu sifatnya, kemudian keluar sebuah hukum atau kesimpulan, kemudian kesimpulan itu salah. Karena ahli-ahlinya ada terkumpul di situ, begitu. Tapi kalau kita sendiri, kita sebagai ahli hadis, kemudian sebagai ahli fikih, sebagai ahli nahwu dan yang lain sebagainya, ya sangat mungkin untuk salah begitu. Tapi kalau orang seperti itu dalam membahas sebuah permasalahan, maka sulit untuk dikatakan salah. Ini bisa dirujuk dalam ucapannya Imam Waqi'. Kemudian yang kedua adalah daurut tawassu' wan numu wal intishar.
periode tersebarnya mazhabnya Abu Hanifah yaitu dari tahun 205 Hijriah. Tadi kan terbentuknya kan sampai tahun 204 Hijriah. Nah, ini mulai tersebarnya adalah 205 Hijriah sampai 710 Hijriah. Nah, pada tahun ini ada At-Tahawi, Imam At-Tahawi. Kemudian ada Imam As-Sarakhsi, pemilik kitab Al-Mabsut. Kemudian ada Imam Kasani. Kemudian ada Imam Al-Karhi. Kemudian ada Imam Al-Quduri yang memiliki kitab Mukhtasar Al-Quduri. Ini nanti termasuk mu'tamad dalam mazhab Hanafi nanti. Kemudian ada Al-Mirghinani. Kemudian ada An-Nasafi. Kemudian yang terakhir periode yang terakhir stabilnya atau tetapnya mazhab tersebut yaitu sejak tahun 710 Hijriah sampai sekarang. Nah, di sana pada tahun yang terakhir ini ada Ibnu Nujaim dan ada Ibnu Abidin. Ibnu Nujaim ini jamaah rahiman wa rahmakumullah adalah pemilik kitab Ashbah wan Nadhair. Ashbah wan Nadhair ini nanti dia seperti qawaid fiqhiyah begitu ya. Seperti qawaid fiqhiyah akan tapi ada beberapa perbedaan. Nanti bisa dilihat perbedaannya dalam kitab para ulama, silahkan dibaca sendiri. Nah, Ibnu Nujaim ini dalam kitab Ashbah wan Nadhair ini banyak. Ada milik Ibnu Nujaim, kemudian ada juga pemiliknya Imam As-Suyuti dan juga yang lainnya begitu. Tapi tentang kitab Ashbah wan Nadhair ini yang paling masyhur dua, yaitu Imam Ibnu Nujaim ini dalam mazhab Hanafi, kemudian Imam As-Suyuti dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ibnu Abidin ini memiliki kitab namanya Raddul Mukhtar atau Hasyiah Ibnu Abidin yang mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Baik, kita sudah menyelesaikan mazhab Hanafi. Kemudian selanjutnya adalah mazhab Imam Malik. Nama dan nasabnya adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Wa qad ikhtulifa fi nasabihi ba'da dzalika ma'al ittifaq ala kaunihi min Qahtan. Imam Malik namanya adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Nasabnya diperselisihkan oleh para ulama, akan tapi mereka sepakat bahwasanya Imam Malik asalnya adalah dari kabilah Qahtan. Kemudian beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Kalau antum perhatikan, tahun lahirnya Imam Malik 93 Hijriah adalah wafatnya siapa? Tadi sudah kita jelaskan, wafatnya Anas ibn Malik. Jadi pas begitu ya. Imam Malik ibn Anas lahir tahun 93 Hijriah dan Anas ibn Malik tahun 93 Hijriah diwafatkan. Kemudian tentang ibadahnya, tentang ibadah Imam Malik, qila li ukhti Malik, ma kana syughlu Malik fi baitih, qalat al-mushaf at-tilawah. Ditanya kepada saudari Imam Malik, bagaimana kesibukan Imam Malik di rumahnya, maka dijawab kesibukannya adalah mushaf dan juga at-tilawah, membaca. Jadi kesibukannya teman tentang masalah mushaf saja, banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian qala Ibnu Wahab mengatakan, "Law syi'tu an amla al-alwahi min qawli Malik la adri la fa'altu." Seandainya aku berkehendak untuk memenuhi kitab ini dengan ucapan Malik la adri, maka saya akan katakan, saya akan kerjakan begitu. Jadi Ibnu Wahab ini mengatakan bahwasanya Imam Malik adalah orang yang paling banyak mengatakan la adri. Tidak tahu. Kemudian tentang ilmu dan az-zakanya, ilmu dan kecerdasannya. Beliau dikatakan ta'ahhala lil futya wa jalasa lil ifadah wa lahu 21 sanah. Ma'a qawlihi ma aftaitu hatta syahida li 70 anni ahlun lidzalika. Jadi Imam Malik ini siap untuk berfatwa dan siap untuk memberikan faedah dan umurnya 21 tahun. Jadi berfatwa jamaah rahiman rahimakumullah itu bukan permasalahan yang mudah. Ini permasalahan yang sangat-sangat berat, fatwa ini. Sangat berat. Tidak semua orang bisa berfatwa. Maka dalam masalah fatwa ini harus hati-hati. Bahkan penggunaan bahasa ini, fatwa, itu sekarang mutasahil orang-orang dalam menggunakan bahasa ini, fatwa.
Padahal bahasa ini adalah bahasa atau kalimat ini adalah kalimat yang besar begitu ya. Tidaklah diucapkan kecuali orang yang sangat siap untuk berfatwa. Adapun sekarang mungkin bisa sekedar menggunakan bukan fatwa, tapi bahasa mungkin jawab pertanyaan atau menukil kalam ulama dan yang lain sebagainya. Tapi fatwa itu adalah bahasa yang sangat besar, seharusnya tidak digunakan sembarangan gitu ya. Dan fatwa ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, nanti ada perbedaan antara fatwa dengan qadha ya. Antara fatwa dengan qadha itu berbeda. Kalau fatwa itu nanti hukumnya umum, tapi kalau qadha itu khusus terhadap seseorang begitu. Maksudnya fatwa ini lebih umum hukumnya. Jika sudah keluar fatwa maka bisa diamalkan oleh banyak orang begitu yang memiliki kasus yang sama. Tapi qadha ketika sudah dikeluarkan hukumnya dalam masalah qadha belum tentu bisa diamalkan pada orang yang lainnya. Makanya para ulama nanti berselisih tentang hadis Abu Sufyan itu kan, tentang istrinya yang minta harta kepada Abu Sufyan itu loh. Anna Abu Sufyan rajulun syahih dan yang lain sebagainya itu. Abu Sufyan adalah rajul yang sah syahih begitu. Kemudian bolehkah saya mengambil hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya? Maka kata Rasulullah SAW, ambillah yang mencukupimu, kemudian mencukupi anakmu, tapi dengan cara yang ma'ruf. Nah, para ulama dalam masalah ini berselisih, apakah itu fatwa atau itu qadha? Karena berbeda. Kalau itu fatwa, maka orang yang sama masalahnya seperti itu, hukumnya sama. Dia boleh mengambil dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau itu qadha, maka tidak bisa diamalkan oleh orang lain. Khusus permasalahan tersebut, khusus antara Abu Sufyan dengan istrinya, tidak bisa diamalkan oleh orang yang lainnya. Itu diantara perbedaan antara fatwa dengan qadha. Wa jalasa lil ifadah wa lahu 21 sanah ma'a qawlihi ma aftaitu hatta syahida li 70 anni ahlun lidzalika. Padahal Imam Malik mengatakan, saya tidak bisa berfatwa, saya tidak mau berfatwa sampai ada 70 ahlu ilmi yang memberiku izin untuk berfatwa. Kemudian Asy-Syafi'i mengatakan idza dzukiral ulama fa Malikun najm. Apabila disebutkan para ulama, maka Malik adalah najmnya, adalah bintangnya begitu. Kemudian tarikh mazhabil Malikiyah wa asyharu rijalihi, sejarah mazhabnya Imam Malik dan orang-orang yang paling berpengaruh dalam mazhab tersebut juga ada tiga tingkatan. Yang pertama terbentuknya tentu dengan Imam Malik sendiri. Ya, kemudian ada Ibnu Qasim, ada Asad ibn Furat, kemudian As-Suhnun. Malik ini memiliki kitab Muwatta nanti, dan juga Ibnu Qasim, Asad ibn Furat, Suhnun ini memiliki kitab namanya Al-Mudawwanah nanti. Kemudian tadi yang pertama ya terbentuknya itu sampai tahun 282 Hijriah. Dari zaman Imam Malik sampai 282 Hijriah. Kemudian yang kedua tersebarnya dari 282 Hijriah sampai 616 Hijriah. Nanti di sana ada Ibnu Abidin, ada Ibnu Abi Zaid, ada Al-Qadhi Abdul Wahhab dan yang lainnya. Termasuknya ada Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd ini ada dua nanti, ada Al-Jad, ada Al-Hafid. Kemudian Darul Istiqrar, selanjutnya tentang istiqrarnya mazhab Imam Malik, nanti ada Ibnu Hajib, ada Al-Qarafi, ada Khalil, ada Hattab, ada Dirdir yang memiliki kitab Syarhul Kabir, ada Ad-Dasuqi yang memiliki hasyiah namanya Hasyiah Ad-Dasuqi. Ini saya bacakan saja ya. Selesai tentang mazhabnya Imam Malik. Tentu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Malik ini adalah imam yang sangat memuliakan ilmu. Dikisahkan ketika beliau mau berbicara masalah hadis, maka beliau mandi dulu, beliau berwudu dulu, beliau bersih-bersih baru bicara masalah hadis. Kemudian Imam Syafi'i nasabnya adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, nama dan nasabnya, dan bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Dan beliau dilahirkan 150 Hijriah di Gaza di Gaza sana ya. 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Meninggalnya nanti di Mesir. Tentang ibadahnya beliau mengatakan, atau Rabi ibn Sulaiman mengatakan, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Rabi ibn Sulaiman mengatakan Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali.
Kemudian Rabi' ibn Sulaiman mengatakan, masih sama ya, Rabi' ibn Sulaiman itu tilmidnya Imam Syafi'i, mengatakan kana Syafi'i qad jazza al-lail fa thuluthuhu al-awwal yaktub wath-tsani yusalli wath-thalith yanam. Imam Syafi'i itu membagi malamnya menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk menulis, bagian kedua untuk salat, dan yang bagian ketiga untuk tidur. Tentang ilmu dan kecerdasannya dikatakan hafadzal Quran fis sabi'ah. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran ketika beliau sudah hafal Al-Quran ketika beliau umur 7 tahun, dan menghafal Muwatta'nya Imam Malik ketika umur 10 tahun. Wa ajazahu Syekhuhu Muslim bin Khalid Az-Zinji bil iftai wa fil khamisah asyarah. Dan syekhnya Muslim bin Khalid Az-Zinji membolehkan Imam Syafi'i untuk berfatwa sedang umur beliau 15 tahun. Kalau Imam Malik tadi umurnya berapa? 21 tahun. Kalau Imam Syafi'i 15 tahun. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ma ahad massa mihbarah wala qalam illa walisyafi'i fi unuqihi minnah. Tidak ada seorang pun yang mempelajari agama ini, begitu ya, kecuali Asy-Syafi'i, ini tentu setelah Imam Syafi'i ya, kecuali Asy-Syafi'i memiliki andil dalam apa yang dia pelajari. Karena Imam Syafi'i ini yang pertama kali menuliskan tentang masalah usul fikih, begitu ya. Jadi setiap ahli fikih yang mempelajari usul fikih, maka Imam Syafi'i memiliki pahala jariah di situ. Ini sebenarnya sudah isya kayaknya, tapi izin Ustaz ya. Belum ya? Baik, kita selesaikan saja insyaallah. Kemudian madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i juga di sini disebutkan ada 4 perjalanan. Yang pertama daurut taksis, yaitu terbentuknya itu di situ ada Imam Asy-Syafi'i, ada Al-Buwaiti, ada Ar-Rabi' Al-Muradi, kemudian ada Al-Muzani, juga ada Al-Muzani. Kemudian daurun nusyu' wal intishar, tersebarnya nanti ada Ibnu Surayj, ada Al-Qaffal. Al-Qaffal ini nanti ada 2, Al-Qaffal Kabir dan Al-Qaffar As-Saghir. Nanti bisa dibaca dalam kitab Syafi'i. Kemudian ada Al-Isfirayini, ada Al-Mawardi, ada Imamul Haramain yang memiliki kitab Nihayatul Matlab, kemudian ada Asy-Syirazi, dan juga ada Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah itu At-Tahrir, zaman atau terbentuknya terbentuknya mazhab Asy-Syafi'i. Ketika ditahrir nanti ada Imam Ar-Rafi'i, ada Imam An-Nawawi. Rafi'i ini nanti memiliki kitab Al-Muharrar, dan An-Nawawi memiliki Minhajut Talibin, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah nanti ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan ada Ar-Ramli. Baik, ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya adalah Imam Ahmad ya. Nama dan nasabnya. Nama dan nasabnya adalah Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Itu nama dan nasabnya, Asy-Syaibani. Kemudian beliau dilahirkan 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Qala Ibnul Jauzi tawafa Ahmad dunya marrataini fi jam'il musnad. Ibnul Jauzi mengatakan Ahmad pernah mengelilingi dunia sebanyak 2 kali untuk mengumpulkan Al-Musnad. Untuk membuat kitab Al-Musnad itu Ahmad keliling dunia 2 kali. Jadi perjalanan para ulama itu tidak mulus ya. Zaman dulu tidak ada tidak ada pesawat, tidak ada mobil dan yang lain sebagainya, tapi mereka rihlah dalam menuntut ilmu. Kemudian tentang ibadahnya ini yang pertama qala Abdullah bin Ahmad, yaitu anaknya sendiri mengatakan, mengkisahkan tentang bapaknya. Kana abi yusalli fi kulli yawm wa lailah 300 rak'ah. Falamma marida min tilkal aswat ad'afathu fa kana yusalli kulla yawmin wa lailah 150 rak'ah. Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan, dulu bapakku salat pada malam dan siangnya, sehari semalam begitu ya, sebanyak 300 rakaat. Akan tapi setelah beliau dicambuk begitu ya, karena dulu ada mihnah khalqil Quran itu, kemudian beliau dicambuk,
maka cambukan itu membuat beliau lemas, membuat beliau lemah begitu badannya, sehingga setelah itu beliau cuman 150 kali rakaat dalam sehari dan semalam. Jadi setengahnya sendiri kurangnya ketika beliau sudah lemas. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ma katabtu haditsan illa wa qad amiltu bihi hatta marra bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa ata Aba Taibah dinaran fa ataitul hajjam dinaran hina ihtajamtu. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah aku menulis hadis kecuali aku sudah mengamalkannya. Hatta marrabi, sampai suatu saat aku menemukan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah, kemudian memberikan kepada Abu Batin 1 dinar, maka ketika aku berhijamah juga saya berikan kepada tukang bekamnya 1 dinar, karena mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 1 dinar ini bukan hal yang kecil, jamaah rahimakumullah. Dia sekitar 4,25 gram. Sekarang berapa harganya itu? Ya 4 juta lah ya, begitu ya. Bayangkan antum bekam dibayar 4 juta. Semuanya ada tukang bekam nanti. Bayarannya besar. Tapi kalau semua manusia seperti Imam Ahmad gitu. Kalau bukan Imam Ahmad ya gratis gitu kan. Wa qala Rabi' mengatakan, qala lana Syafi'i, Ahmad imamun fi 8 khisal. Imam fil hadis, imam fil fiqh, imam fil lughah, imam fil Quran, imam fil faqr, imam fil zuhud, imam fil wara', imam fil sunnah. Rabi' mengatakan, Asy-Syafi'i berkata kepada kami tentang Imam Ahmad. Ahmad ini imam tentang 8 perangai, 8 sifat. Beliau imam dalam masalah hadis adalah imam. Dalam masalah fikih beliau adalah imam. Dalam masalah bahasa juga imam. Dalam Al-Quran juga beliau imam. Tentang masalah kefakiran beliau juga imam. Tentang zuhud beliau imam. Tentang masalah wara' beliau imam. Dan tentang sunnah beliau juga imam. Masya Allah. Jadi hampir lengkap begitu ya. Dalam hadis ada, dalam fikih ada, bahkan dalam masalah ibadah, wara' dan yang lain sebagainya juga beliau Masya Allah. Kemudian tentang ilmu dan kecerdasannya, qala Abdullah bin Ahmad mengatakan, qala li Abu Zur'ah abuka yahfadhu alfi hadis faqila lahu ma wa ma yudrik qala dzakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab. Abu Zur'ah berkata kepadaku, bapakmu ini menghafal 1 juta hadis begitu ya. Dan diceritakan begitu. Kemudian Abdul Razak mengatakan, ma ra'aitu ahadan afqah wala awra' min Ahmad ibn Hanbal. Abdul Razak As-San'ani mengatakan, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih faqih dan yang lebih wara' daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Syafi'i juga mengatakan, kharajtu min Baghdad fama khallaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah wala atqa min Ahmad ibn Hanbal. Syafi'i mengatakan, saya tidak pernah keluar dari Baghdad dalam keadaan meninggalkan seorang pun yang lebih afdal, lebih tahu, lebih faqih, lebih bertakwa daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Asy-Syafi'i juga mengatakan, ya Aba Abdillah, idza sahha 'indakumul hadits wa akhbiruna hatta narji ilaihi antum a'lamu bil akhbaris sihah minna. Imam Syafi'i mengatakan, berkata kepada Ahmad ibn Hanbal, wahai Abu Abdullah, apabila ada hadis yang sahih begitu menurutmu, maka berikan kabar kepadaku, ceritakan kepadaku tentang hadis yang sahih tersebut, sampai kami kembali untuk berpendapat sesuai hadis yang sahih tersebut. Kamu lebih tahu tentang kabar-kabar atau tentang hadis yang sahih daripada kami. Ini Imam Ahmad. Kemudian madhab beliau juga nanti ada 3 periode. Periode yang pertama adalah terdirinya mazhab Imam Ahmad sejak beliau mempelajari ilmunya atau sejak beliau mengajar sampai tahun 403 Hijriah. Sampai 403 Hijriah. Nah, pada periode ini nanti ada Imam Ahmad yang beliau sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, beliau tidak memiliki kitab fikih ya. Tidak memiliki kitab fikih, akan tapi yang menulis fikihnya Imam Ahmad adalah nanti ashabul masail seperti anaknya sendiri nanti Abdullah dan Saleh dan juga yang lainnya.
Ala al-Qawshad dan juga yang lainnya. Kemudian ada Al-Khallal, kemudian Ghulamul Khallal, juga ada Al-Khiraqi. Al-Khiraqi ini pemilik matan mazhab Imam Ahmad yang pertama. Pemilik matan dalam mazhab Imam Ahmad yang pertama, Al-Khiraqi, yang disyarah oleh Ibnu Qudamah menjadi apa? Al-Mughni. Ya, menjadi Al-Mughni. Kemudian nanti Ibnu Qudamah memiliki 4 kitab, di antaranya Al-Mughni ini, kemudian juga nanti Al-Muqni, begitu ya. Al-Muqni ini nanti mu'tamad dalam mutawassitin, tabaqah mutawassitin, dan banyak dihafal oleh para ulama pada zaman tersebut. Di antaranya nanti Syekhul Islam itu juga dikatakan atau diriwayatkan beliau menghafal kitabnya Imam Ahmad ini Al-Muqni. Kemudian sampai datang Zadul Mustaqni fi ikhtisaril Muqni. Nanti ini yang menjadi i'timad indal mutaakhirin ketika dipelajari dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian Al-Khiraqi tadi sudah, kemudian Al-Hasan ibn Hamid memiliki kitab Tahdzibul Ajwibah. Kemudian tersebarnya mazhab Imam Ahmad dari 403 Hijriah sampai 885 Hijriah. Nah, nanti di sana ada Al-Qadhi Abu Ya'la, ada Ibnu Qudamah. Sebenarnya bukan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini kalau dalam mazhab nanti disebutnya Al-Muwaffaq, karena Ibnu Qudamah itu banyak ailah, begitu ya, keluarga. Ada Ibnu Qudamah 1, 2 dan seterusnya. Tapi yang pemilik Al-Mughni itu namanya Al-Muwaffaq, atau julukannya adalah Muwaffaq. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah memiliki kitab Al-Muqni, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada Ibnu Taimiyah Al-Jad, ya, Ibnu Taimiyah Al-Jad. Kemudian ada Ibnu Muflih, ada Al-Mardawi. Ibnu Muflih ini memiliki kitab Al-Furu'. Al-Furu' ini kitab yang sangat besar dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian ada Al-Mardawi yang memiliki kitab Al-Insaf. Kemudian periode yang terakhir adalah di situ ada Al-Hajjawi, yaitu dari tahun 880 Hijriah sampai sekarang. Itu nanti ada Al-Hajjawi memiliki kitab Al-Iqna, dan juga yang tadi saya katakan Zadul Mustaqni ini juga milik Al-Hajjawi. Kemudian ada Ibnu Najjar memiliki kitab Al-Muntaha, yang nanti Al-Iqna milik Al-Hajjawi ini, dan juga Al-Muntahanya Ibnu Najjar. Apabila keduanya itu sepakat dalam sebuah masalah, maka itulah mazhab. Jadi antara Al-Hajjawi dan juga Ibnu Najjar, apabila keduanya sepakat di dalam kitab mereka yang namanya Al-Insaf, juga Al-Iqna dan Al-Muntaha, maka itulah mazhab nanti. Ketika antum sudah memahami mazhab, maka yang lainnya mungkin yang ada nanti dalam kitab-kitab Ibnu Qudamah, Al-Muwaffaq seperti Al-Mughni atau seperti Umdatul Fiqh yang dipelajarin di sini, kemudian nanti juga Al-Muqni, maka bisa jadi yang tertuang di situ dan Al-Muntaha, bisa jadi yang di luar Iqna dan Muntaha itu adalah ikhtiyarat pribadinya, pilihan pendapat pribadi atau menyelisihi mazhab, begitu ya. Ini tentu dipelajari dalam Muqaddimah Mazhab Hambali. Kemudian ada Mar'i Al-Karmi. Mar'i Al-Karmi ini memiliki kitab Dalilut Talib yang sekarang dipakai banyak dipelajarin karena tertibnya lebih bagus. Sebenarnya Dalilut Talib dengan Zadul Mustaqni itu para ulama sekarang berselisih mana yang lebih afdal. Bedanya kalau Zadul Mustaqni itu permasalahannya lebih banyak tapi berlipat gitu, tulisannya tidak, tertibnya tidak bagus. Tapi kalau Dalilut Talib ini tertibnya bagus, tapi apa, masailnya tidak sebanyak Zad. Kemudian Al-Buhuti juga. Buhuti ini muttafaq alaihi tentang posisi beliau sebagai syarihul madhab. Ya, kitab-kitab madhab sekarang itu banyak disyarah oleh Imam Al-Buhuti. Beliau memiliki Kasyaful Qina yang sekarang menjadi dustur di Saudi Arabia, menjadi patokan dalam berfatwa. Kemudian juga memiliki Raud Murbi yang kita pelajari di Jami'ah Islamiyah, dan juga kitab-kitab yang lain. Syarah Muntahal Iradat juga beliau memilikinya. Ini tentang mazhab Hambali. Kemudian ini mazhab perkembangan fikih pada zaman mazhab. Dan yang terakhir adalah Asrul Hadis. Asrul Hadis ini jamaah rahimani wa rahmakumullah, karakternya adalah dicetaknya kitab-kitab para ulama, ya. Mungkin pada zaman dulu kitab-kitab ulama itu belum tercetak banyak, begitu ya. Tapi pada zaman sekarang Asrul Hadis, fikih pada zaman ini, kitab ulama sudah banyak dicetak.
Tapi dicetaknya kitab para ulama ini ada plus dan minusnya. Plusnya Masya Allah kita bisa menjumpai kitab ulama tersebar baik PDF ataupun tercetak begitu. Tapi minusnya karena tidak semua mencetak kitab itu untuk menyebarkan ilmu, tapi terkadang ada untuk apa? Bisnis begitu ya. Ada bisnis. Makanya terkadang ada cetakan yang biasa saja begitu. Intinya apa? Dia jual kertas dan yang lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati, selektif dalam memilih kitab. Kita benar-benar beli cetakan yang sudah ditashih begitu ya. Cetakan yang bagus lah begitu. Jangan sekedar apa namanya untuk bisnis saja. Karena biasanya untuk bisnis ini terkadang cuman yang penting tertulis kitabnya, tapi koreksinya tidak banyak. Di situ nanti banyak tashifat, banyak yang lainnya begitu. Maka harus hati-hati dalam menulis kitab. Bahkan kalau kita lihat para ulama sekarang, mereka mengupgrade kitab-kitab mereka. Jadi yang di-upgrade bukan hanya HP-nya atau kendaraannya ataupun rumahnya dan yang lainnya, tapi mereka mengupgrade kitabnya begitu. Seperti Syekh saya itu kalau keluar cetakan yang baru dalam sebuah kitab, kemudian cetakan yang baru ini lebih bagus, beliau beli lagi. Padahal dia sudah memiliki kitab. Ya, sudah memiliki kitab tersebut, kemudian keluar cetakan yang baru yang lebih bagus, lebih banyak ta'liqnya, kemudian lebih bagus lah begitu dari segi apapun, maka beliau beli lagi. Karena berkaitan dengan ilmu, mungkin ada permasalahan yang ada pada cetakan yang baru yang tidak ada pada cetakan yang lama. Baik jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perjalanan fikih ini dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi jalan kita dalam menuntut ilmu, dan semoga kita menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.